Jadi kisahnya, ketika umur Nabi Muhammad SAW 35 tahun, nggak terasa ya, sudah 35 tahun. Maka datang banjir. Karena Makkah itu adalah lembah. Ka'bah itu di bawah lembah. Maka kalau datang hujan itu banjir. Hanya antum kalau cari di internet, ada orang dengan video kita bisa dapat berenang, tawaf sambil berenang. Karena tenggelam. Nah, waktu itu datang banjir, kemudian Ka'bah mau runtuh. Maka kemudian orang-orang Quraisy bersepakat untuk membenarkan Ka'bah. Dan mereka bersepakat bahwa tidak boleh membangun Ka'bah dari harta yang haram. Dari riba, hutang riba itu kebiasaan mereka itu. Ya. Harta yang didapat dari hasil perzinahan jadi germo. Ya, hasil perzinahan kan germo itu. Itu mereka enggak pakai untuk membangun Ka'bah. Lalu kemudian bingung mereka. Bagaimana nih caranya? Karena 35 tahun yang lalu ketika Nabi Muhammad SAW belum lahir tahun itu, ada Abrahah, panglima pasukan dari Raja Najasyi Ethiopia, ingin menghancurkan, ternyata dihancurkan oleh Allah. Itu masih teringat oleh mereka. Nah sekarang kita ingin menghancurkan, kemudian kita ingin bangun kembali. Takut mereka. Datanglah seorang bernama Al-Walid bin Al-Mughirah. Beliau kemudian mengatakan kita ingin memperbaikinya. Abrahah dulu ingin menghancurkannya. Dan innamal a'malu bin niat. Amalan sesuai dengan niatnya. Akhirnya Al-Walid bin Mughirah sendirian menghancurkan Ka'bah satu-satu. Orang-orang Quraisy nonton. Kira-kira terjadi sesuatu enggak kepada Al-Walid bin Mughirah? Ketika tidak terjadi sesuatu apa-apa, akhirnya mereka ikut. Menghancurkan sampai kepada Qawaidu Ibrahim. Pondasi-pondasi yang dibangun oleh Nabi Ibrahim kelihatan. Ya, pondasinya kelihatan. Nah, akhirnya dibangunlah. Nah, di sini yang pelajaran menarik. Salah satu akhlak buruk orang Arab dari dulu sebagiannya, dan ini dikecam oleh Islam, yaitu sombong. Menyombongkan diri. Merasa diri paling wah. Buktinya apa? Ketika terjadi pembangunan kembali Ka'bah tersebut, mereka mengangkat Ka'bah lebih tinggi. Sekitar 1,5 meter untuk meletakkan Hajar Aswad. Kemudian membuat pintu 2 meter. Kalau bahasa Arabnya arba'atu azru', yaitu 4 hasta. Ya, 1 hasta itu 0,5 meter. Tinggi diangkat dan dibuat cuma 1 pintu yang asalnya 2 pintu. Tujuannya apa? Agar tidak ada yang masuk ke Ka'bah kecuali dengan izin dan persetujuan orang-orang siapa? Arab Quraisy. Nah, di sini ya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Saat pembangunan tersebut, karena tadi sudah sepakat bahwa tidak boleh memakai uang yang haram, habis. Misalkan gini nih bentuknya, ini segini, ya. Asalnya panjang seperti ini, namanya apa? Persegi panjang ya. Ya, asalnya seperti ini bentuknya. Sampai di sini saja duitnya habis. Karena kan sudah sepakat tidak boleh pakai duit yang haram. Duit haram seperti apa? Riba, kemudian mahrul baghi, hasil perzinahan dan seterusnya. Ya, akhirnya apa? Akhirnya dibikinlah melengkung seperti ini.
tanpa harus ada bangunan. Tapi itu sebenarnya adalah bagian dari apa? Dari Ka'bah. Maka orang kalau tawaf tidak boleh masuk situ. Tidak sah tawafnya. Tidak dianggap satu putaran. Ya. Nah, inilah yang akhirnya disebut sebagai apa? Hijir. Orang awam menyebutnya hijir Ismail. Hijir. Ceritanya seperti itu. Jadi asalnya dia persegi panjang. Kemudian dibangun kembali oleh orang-orang Quraisy dengan kubus persegi 4, itu pun tidak sama antara satu dengan yang lain. Ya. Nah, kenapa? Karena habis duitnya. Ya. Lalu terjadi Hajar Aswad. Nah, ini pelajaran menarik tentang Hajar Aswad. Jadi Hajar Aswad itu ketika Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail membangun Ka'bah, Hajar Aswad asalnya di bawah sejajar dengan tanah. Pintu Ka'bah juga asalnya sejajar dengan tanah dan 2 pintunya. Sehingga orang siapa saja boleh masuk. Tapi tadi orang-orang Arab Quraisy mereka itu sebagiannya memiliki keangkuhan, kesombongan. Sehingga mereka angkat dan mereka kuasai. Nah, Hajar Aswad ini dari surga. Kana bayadan asyaddu minal laban. Dan dia putih, lebih putih daripada susu. Iswadathu khataya bani Adam. Anak Adam menghitamkannya. Kenapa? Karena tangan-tangan yang disentuhkan oleh anak Adam ini penuh dengan dosa. Akhirnya memberikan pengaruh kepada batu tersebut. Lihat, bayangkan. Pelajaran menariknya adalah batu Hajar Aswad yang asalnya putih jadi hitam gara-gara dosa, apalagi kolbu kita para ikhwan. Ya, kolbu. Jika sudah bermaksiat, tertorehkan nokta hitam sampai dia menghitam. Sampai susah diberi nasihat. Susah diberi nasihat. Tidak pernah nangis karena Allah, tidak takut karena Allah, tidak takut siksa Allah. Susah diberi nasihat kalau banyak maksiat. Baik, selesai. Akhirnya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, semua kabilah memegang kain. Diletakkanlah Hajar Aswad di situ. Yang bingung adalah ketika mau sampai ke tempatnya, ini sebenarnya saya lewati ceritanya. Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail ketika membangun Ka'bah, itu tinggal ada satu yang terkosong. Nabi Ibrahim memerintahkan Nabi Ismail cari batu. Datanglah, carilah batu Nabi Ismail, nggak dapat. Ketika pulang kembali sudah tertanam batu putih di situ. Kata Nabi Ismail kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, dari mana batu ini kok bagus? Kemudian kata Nabi Ibrahim alaihissalam, telah memberikan batu ini yang tidak bersandar kepada kita dan kepada makhluk pembangunannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala melalui Jibril alaihissalam. Dibawa oleh Jibril alaihissalam. Nah, ketika ingin dikembalikan batu ini ke tempatnya, mereka bingung. Mereka mau bertikai gara-gara itu. Dan orang Arab sebagiannya suka berperang, suka bunuh-bunuhan. Kadang-kadang hanya gara-gara satu onta mereka bunuh-bunuhan bertahun-tahun. Ya, mendendam. Ini akhlak yang buruk. Gara-gara satu onta. Maka akhirnya ada seorang yang bernama Abu Umayyah dari Bani Makhzum mengatakan, janganlah kita bertengkar, jangan kita berperang, jangan kita bunuh-bunuhan. Ngapain? Sekarang gini aja, kalau seandainya ingin kita semuanya aman, kita tunggu siapa yang masuk duluan ke Masjidil Haram, dia yang mengangkat batu ini dan meletakkannya di tempat. Allah bertakdir yang datang dan masuk siapa? Nabi Muhammad SAW. Langsung mereka gembira. Ja'as sadiqul amin, radhina bihi. Telah datang orang yang jujur dan amanah. Kami
percaya dengannya. Nah itu cerita ketika umur Nabi Muhammad SAW 35 tahun. Ini sebelum menjadi Nabi dan Rasul. Terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.